nanya, kamu tanya-tanya. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini saya akan kasih cerita perjalanan religi atau perjalanan umroh saya untuk yang pertama kali ya, sebagai pengalaman saya dan juga untuk teman-teman semua yang ingin berangkat umroh ke luar negeri tapi kadang masih takut ataupun masih ragu dengan apa yang akan kita dapat nanti ya. Nah, kebetulan saya umroh itu lewat Armina ya, dan lewatnya Surabaya, lewat Batik Air pesawatnya dari Surabaya langsung ke Madinah. Nah, perjalanan dimulai pagi hari, tapi saya dari rumah sudah harus siap ready di Bandara Juanda itu pukul 2 malam atau 2 pagi ya, untuk persiapan bersama teman-teman yang ada di sana, dan kemudian lanjut check-in dan melanjutkan perjalanan ke Madinah. Nah, untuk umroh ini sendiri saya pakai paket yang double, jadi per orangnya kita kena biaya 44,4 juta rupiah di hotelnya Tower Zamzam. Jadi turun dari hotel di Mekah itu sudah langsung Masjidil Haram, jadi kita bisa sholat di sana. Oke, kita mau boarding ini ya, ini. Oh, lebar banget itu pesawatnya. Ternyata gede pesawatnya. Nah, perjalanan dari Surabaya ke Madinah itu menempuh jarak 9 jam ya. Waktu 9 jam kita di atas pesawat, kita kasih makan 2 kali ya, makannya 2 kali dan ada snacknya juga. Jadi selama 9 jam kita hanya duduk di pesawat ya. Untuk berangkatnya ini pesawatnya Batik Air dan ya tidak begitu luas, jadi kita duduknya agak sempit-sempit ya. Beda dengan pulangnya, kalau pulangnya pesawatnya lumayan enak, dan ini di dalam pesawat kita juga dapat makan 2 kali, 2 jam sebelum mendarat dan 1 jam atau 2 jam setelah terbang itu kita dikasih makan, kemudian di tengah-tengah juga dikasih snack juga ya. Nah, sesampainya di Madinah kita mendarat, anginnya agak gede, banyak yang mabuk juga, dan kita langsung turun dari pesawat tanpa garbarata, kita langsung di bus. Kemudian kita diarahkan ke imigrasi ya, untuk check-in di imigrasi Saudi, dan kemudian kita lanjut ke bis masing-masing untuk menuju hotel. Nah, pertama kali lihat Madinah ya, yang terlihat di depan mata itu adalah gunung-gunung seperti ini, gersang, tidak ada tumbuhan, dan matahari yang super terik itu yang terlintas pertama kali ketika kita turun di Madinah. Nah, sesampainya di hotel kita langsung check-in ya. Ada sedikit kendala untuk check-in, menunggu beberapa jam, kemudian kita check-in hotel, naruh barang-barang kita, koper-koper kita yang udah dibawakan petugas, kemudian kita bisa langsung keluar hotel untuk melakukan ibadah ataupun sholat ya. Dan ini adalah pemandangan yang kita lihat pertama kali saat ada di Madinah ya, dimana Masjidil Nabawi itu dikelilingi oleh gedung-gedung yang super tinggi seperti ini. Semuanya adalah hotel ataupun apartemen. Nah, di sini kita bisa merasakan hawa itu benar-benar ya panas, karena menjelang musim panas, apalagi haji tahun ini, tahun 2023 ini ya lumayan panas sekali ya. Nah, itu di depan adalah Masjid Nabawi, sudah kelihatan towernya. Kalau dari hotel kita itu cuma 3 menit sudah sampai ke sana. Nah, di sepanjang jalan menuju Masjid Nabawi ini kanan kiri semuanya banyak yang jualan ya, dari Starbucks, dari apapun ada di sini, tinggal narik uangnya aja. Kalau di sini kita berangkat, nanti sepulang dari sholat kita bisa belanja, penuhin apa namanya itu, koper-koper kita itu bisa sekali ya. Kalau kita mau belanja itu tergantung kopernya berapa besarnya. Setiap sholat 5 waktu pulang belanja ya udah penuh nanti hotelnya dengan barang-barang kita. Dan ini adalah pelataran Masjid Nabawi ya, yang ada payung-payungnya ini, dan di sini banyak sekali di tempat-tempat yang dibatasin pakai pembatas ini. Di situ kita bisa sholat, kita bisa di situ bebas ya, ada laki-laki perempuan bisa duduk di situ semuanya, dan tiduran pun di situ bebas, nggak seperti di dalam masjid. Kalau di dalam masjid nanti nggak boleh, kalau di sini bebas. Dan itu di setiap tiangnya ada kipas yang dikasih seperti air gitu, menyembur gitu ya, seperti spray gitu loh untuk muka-muka seperti itu, jadi biar nggak kering, karena memang udaranya kering, jadi dikasih gitu. Jadi lumayan cukup nyaman di pelataran Masjid Nabawi pun, cukup nyaman untuk sembahyang, untuk ibadah di sini, dan untuk menunggu ataupun sekedar bertafakur ataupun bermuhasabah diri di sini ya. Nah, untuk teman-teman ketahui, di sini di Masjid Nabawi itu sudah banyak sekali yang namanya air zam-zam yang ada
di botol-botol warna coklat itu yang ada tulisannya Zam-Zam, dan adapun yang di luar ini bukan Zam-Zam tapi air minum biasa yang dingin. Nah, sekedar tip ya untuk teman-teman semuanya, kalau yang baru pertama kali umroh ataupun karena perbedaan cuaca, jangan minum yang dingin-dingin, nanti kena flu, kena pilek, kena batuk, itu yang banyak dialami oleh teman-teman yang ada di sini. Nah, ini posisi saat pukul 5 sore itu, ini payung-payung di Masjid Nabawi ini ditutup, dan nanti di pagi hari dia dibuka kembali. Dia dibukanya siang hari, kalau malam hari tidak dibuka agar bisa melihat langit secara langsung. Suasana jam 7 pagi di Indonesia, jam 3 pagi di Arab Saudi. Oh, beda 5 jam ya. Di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi Madinah Al-Munawwarah masih pembangunan, guys. Ini jam 3 pagi udah ramai. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu adalah azan pertama ya. Nanti ada 2 azan di Masjid Nabawi itu setiap malamnya. Nah, karena kita cuman umroh di sini cuman beberapa hari, jadi tidak bisa mengamalkan yang namanya arba'in atau sholat jamaah selama 40 kali di masjid ini yang pahalanya setara haji ya. Dan juga di Masjid Nabawi sekarang tidak seperti dulu di Raudhah. Kita bisa sholat di dekat Raudhah itu bisa, tapi kita harus jauh-jauh jam sebelum waktu sholat masuk ke masjid ini. Kalau kita masuknya terlambat, kita tidak bisa di dekat Raudhah. Adapun masuk Raudhah sekarang hanya bisa pakai aplikasi nusuk ataupun yang satunya itu apa, lupa saya yang satunya, tapi saya pakai nusuk. Jadi ketika dari travel itu dapat sekali, kemudian kita segera daftar lagi pakai nusuk, itu kita masih bisa dapat sekali lagi ya, tapi waktunya memang mepet sekali. Jadi rata-rata teman-teman semua hanya dapat 1 kali Raudhah. Dan adapun sekarang masuk Raudhah itu waktunya sekitar 12 menit. Itu kita manfaatkan sebaik-baiknya ya di dalam Raudhah, karena tidak seperti dulu yang bisa sholat setiap saat di dalam Raudhah. Nah, selain ibadah kita juga diajak jalan-jalan ataupun napak tilas istilahnya ya di Madinah, dan begitu juga di Mekah kita juga melaksanakan hal yang sama. Kalau di Madinah kita biasanya ke Jabal Uhud gitu, dimana di sana ada paman Nabi Sayyidina Abbas yang tewas dalam perang Uhud gitu. Kemudian kita juga diajak ke kebun kurma untuk mungkin belanja kurma ataupun belanja apapun di sana. Selain itu kita juga ke Masjid Quba. Di sana di mana Masjid Quba kita sholat, kemudian kita bisa kembali lagi. Nah, untuk teman-teman kalau belanja sajadah di Masjid Quba itu harganya murah ya, satunya 50.000 yang besar-besar itu. Nah, keutamaan di Masjid Quba itu kalau kita sholat membawa wudhu dari rumah itu pahalanya setara pahala umroh kata dalam hadis ya. Jadi jangan sia-siakan wudhunya dari rumah saja. Nah, ini di Jabal Uhud ya. Jadi di Jabal Uhud nanti ada jabal, ada gunung yang kecil gitu biasa kita naik. Nah, ini kondisi di Jabal Uhud memang semuanya rata-rata jamaah umrah itu dibawa datang ke sini ya. Nah, di sini di bawah Jabal Uhud ini ada makam ini, makamnya Sayyidina Hamzah ya. Sayyidina Hamzah paman Nabi, dan 70 syahid lainnya ada di sini. Nah, kalau kita lihat ya yang keunikan di Madinah dan Mekah itu banyak sekali. Ini namanya burung dara. Nah, kita tuh dilarang mengganggu mereka ya, bahkan haram mengganggu mereka itu. Kalau kita sampai mengganggu mereka, burungnya terbang untuk selfie-selfie, burungnya terbang bertabrakan di udara, kemudian burungnya mati, kita kena denda menyembelih seekor kambing. Itu kata ulama seperti itu. Jadi hati-hati jangan mengganggu burung yang ada dimanapun yang di Mekah dan Madinah. Nah, ini pemandangan ya dari atas gunung. Banyak sekali jemaah umroh yang datang ke sini, dan pasti kita naik banyak yang selfie di atas sini ya. Dan ini gunungnya seperti ini, di sana tuh didominasi pasir dan batu-batu besar ya di Saudi itu, di Mekah dan Madinah. Kalau kita melihat luar biasa memang. Assalamualaikum. Salam. Gimana rasanya? Alhamdulillah, rasanya senang sekali. Paimen juga. Paimen. Assalamualaikum. Aliman. Nah, ini orang Indonesia ini. Ini Muhammad Inar.
Nah, kalau di sini di depan situ ada terlihat dua menara masjid, itu adalah masjid kiblat lain ya, di mana dulu Nabi Muhammad sholatnya itu menghadap ke Masjidil Aqsa, kemudian di tengah-tengah sholat dipindah untuk menghadap ke Ka'bah. Nah, maka di sini ada masjid kiblatain atau dua kiblat, tapi sayang di sini kita hanya bisa lewat dan tidak bisa memasukinya. Lanjut ke Kuba. Nah, ini adalah Masjid Kuba ya teman-teman. Masjidnya besar sekali Masjid Kuba ini, dan kebetulan di sini juga ketemu Pak Giri juga ya. Jadi seperti saya tadi utarakan bahwasanya sholat di Masjid Kuba itu kalau membawa wudhu dari rumah itu pahalanya secara pahala umroh ya. Jadi jangan sia-siakan teman-teman yang pergi ke sini untuk melaksanakan wudhu dari rumah. Nah, di sini juga ada tempat wudhunya, tempat sandalnya juga aman di sini. Bisa teman-teman sholat 2 rakaat di sini yang adem, luar biasa adem. Kemudian selesai itu kita biasanya kembali ke hotel kita, terus lanjut kita untuk ibadah di Masjid Nabawi. Nah, di dalamnya Masjid Kuba itu seperti ini. Ini kita di pintu masuk itu langsung seperti ini. Nah, ketika masuk seperti ini, sebelah kiri kita bisa sholat, sebelah kanan kita bisa sholat tapi agak terbuka. Kalau sebelah kanan itu atasnya, atapnya agak terbuka itu ya, bisa dilihat seperti itu. Tuh, kalau sebelah kiri kita sholatnya sebelah kiri itu lebih dingin ya. Ini masuk ke sana, kita sholat di sana. Enak sekali suasananya, juga masjidnya luas besar sekali ya, karena ini Masjid Kuba adalah salah satu destinasi yang wajib dikunjungi oleh para umroh. Pasti dia berkunjung ke sini dan sholat dan berdoa di sini. Kalau masih ada waktu lama, kita bisa lama-lama di sini ya. Nah, untuk teman-teman semua yang ada di Madinah itu sebenarnya ada bis. Kita beli tiket satu orangnya 80 real. Itu kita bisa naik bis di sini, bisa berlama-lama ya, sama istri atau sama apa itu bisa di sini. Nah, ini setelah pulang dari Masjid Kuba, kita di perjalanan dan melihat hal-hal seperti ini ya. Banyak sekali burung di sini tuh, banyak sedekah ke burung, kemudian mobil dipanas, dijemur, itu banyak sekali di sini. Dan selama saya di Mekah dan Madinah hanya 2 kali melihat sepeda motor, itu pun bukan pribadi tapi biasanya milik toko untuk mengantar-ngantar barang. Yang lainnya mobil semua, walaupun mobil mahal biasanya agak nggak diurus lah di sini. Nah, setelah beberapa hari kita di Madinah, kita lanjut ke Mekah ya untuk melaksanakan umroh. Nah, kalau umrohnya kita dari Madinah, nanti kita akan singgah di Bir Ali untuk mikot ya. Jadi dari Madinah kita udah pakai pakaian ihram biar nggak ganti. Nanti di Bir Ali kita baru mikot ini di Bir Ali nih. Kondisi Bir Ali itu seperti ini ya, Bi'ru Ali atau Sumur Ali. Di sini kita mulai mikot, dan perjalanan ke Madinah masih luar biasa lama lagi ya. Jadi selama perjalanan kurang lebih ditempuh 5 jam sampai 6 jam dengan kecepatan rata-rata ya di atas 100 km per jam ya. Di samping kanan kiri kita melihat hamparan gunung dari batu-batu besar dan juga pasir-pasir itu yang kita lihat. Dan anehnya sekarang sudah mulai ada ya tanaman-tanaman seperti dalam video ini sudah mulai menghijau, padahal panas, kondisi panas itu sudah ada, atau mungkin ini tanda-tanda kiamat, wallahu alam. Makanya segera umroh biar dapat jatah ya, kalau enggak nanti keburu kiamat, kita khawatir juga. Nah, ini bisa dilihat nih pemandangannya, gurun, lembah, wadi. Nah, itu semuanya ada di sini ya, lembah, gurun seperti ini. Panas kalau siang. Ya luar biasanya begini, ibrah ya atau pelajaran yang kita ambil tuh. Mekah yang segersang ini sekarang bisa sekaya raya itu luar biasa, itu berkat Allah, berkat Nabi Muhammad. Kalau tidak ada itu, Mekah mungkin tidak akan sekaya raya saat ini ya. Hingga akhirnya malam kita mulai masuk ke kota Mekah nih, gunungnya menyala di sini ya. Gunungnya dikasih nyala biar jadi perhatian orang yang lewat ke sini. Nah, kita sampai Mekah itu malam. Kondisinya seperti ini, nggak begitu terlihat ya kalau malam. Dan ini kita sudah memasuki kawasan area Masjidil Haram dan sebentar lagi kita akan memasuki hotel. Nah, sempat terjadi macet sedikit dan sempat terbablas ya karena bisnya kurang lihai, tapi akhirnya bisa sampai ke Pullman Zamzam Tower. Kita hotelnya dekat sekali dengan Masjidil Haram. Dan alhamdulillah setelah makan akhirnya kita bisa umroh ya, bisa tawaf. Umroh wajib pertama kita yang kita ambil mikotnya di Bir Ali tadi. Alhamdulillah umrohnya berjalan lancar, bisa melihat Ka'bah dengan bisa menyentuh Ka'bah. Bahkan tidak boleh menyentuh ya kalau untuk
untuk tawaf wajibnya. Setelah tawaf baru kita menyentuh Ka'bah, mencium Hajar Aswad, berdoa di Multazam, di Makom Ibrahim, di Hijr Ismail, itu bisa kita lakukan setelah tawaf wajib. Kalau tawaf wajib nggak boleh nyentuh Ka'bah karena Ka'bah itu baunya harum, dikasih wewangian, nanti tawaf kita tidak sah. Dan ini kita bisa mendekat ini setelah tawaf wajib, kita juga bisa mendekat benar-benar mepet dengan Ka'bah, bisa mencium Hajar Aswad, juga berdoa di tempat-tempat yang multazam tadi ya. Ini luar biasa ramainya, subhanallah. Kemudian setelah itu kita lanjut sa'i antara Safa dan Marwah, dimana kita akan 7 kali lewat ya, dari Safa ke Marwah, kemudian ke Safa dihitung 2 gitu ya, sampai nanti 7 habisnya di Marwah, kemudian kita tahallul, habis itu kita kembali ke hotel masing-masing, boleh kembali ke dalam Ka'bah, boleh. Kalau kita ke Ka'bah harus pakai kain ihram, tidak boleh kain biasa ya. Untuk sholat 5 waktu kalau mau di dekat Ka'bah kita pakai kain ihram. Nah, ini kondisi sholat di dalam Ka'bah. Kita harus berihram seperti ini ya. Kalau nggak berihram kita tidak bisa masuk. Bisanya di lantai 2 ataupun lantai 3 atau 4 itu baru bisa ya. Lantai 2 pun tidak bisa. Lantai 3 ataupun 4 kalau kita panas banget ya sholat duhur. Tapi terasa adem banget itu apa namanya. Lantainya itu dingin banget, sejuk banget. Karena marmernya memang luar biasa gitu ya. Dan di Mekah kita juga diajak jalan-jalan, seperti kita jalan-jalan ke tempat-tempat yang istimewa ada di sana ya. Kita seperti ke Ji'ronah, kita juga pergi ke Ji'ronah untuk umroh kedua, karena di Mekah itu ada 2 mikot, yang satu Masjid Aisyah, yang satu Ji'ronah. Kita di Ji'ronahnya. Nah, teman-teman ketahui kalau di Ji'ronah itu ada tempat khusus air yang lebih dari Zam-Zam itu ya, manjurnya untuk obat orang Mekah, tapi udah nggak ada. Nah, ini kalau kita lihat inilah Ummul Qura. Para kuliah teman-teman yang gratis di Saudi itu di Madinah itu ini Ummul Qura. Ini bangunan Ummul Qura itu seperti ini, Universitas Ummul Qura. Banyak guru-guru kita yang dari sini lulusan atau jebolan gini, banyak ulama juga yang jebolan dari sini ya. Luar biasa, bagus banget ini Universitas Ummul Qura. Semoga anak-anak kita bisa sekolah di sini ya ke depannya, karena memang ilmunya luar biasa di sini. Ini adalah Musdalifah. Kita di Musdalifah. Berhenti sebentar di sini untuk berdoa Jabal Rahmah ya. Apa ya, Jabal Rahmah. Yang di sebelah kanan ini Masjidil Haram. Sudah aspal total ya. Oh itu ya? Iya, di depan itu cuma tower itu. Tower itu. Tower. Jadi kalau di kebun batu, kita mengambil batu di Musdalifah dan membatunya di Jumarat, ya, di sebelah kanan itu. Di sebelah kanan itu adalah terowongan Mina. Ada. Terowongan Mina. Di sebelah kanan itu khusus Oke, terowongan Mina. orang yang masuk ke daerah Mina. Gitu, Mina. Di sebelah kanan baru itu. Kayak. Terowongan Mina. Biar orang tahu. Jabal Hindi, di sana jabal tempat kelahiran Nabi Muhammad, dan ini adalah gunung tertinggi di dekat Ka'bah yang sekarang jadi isinya VIP, tamu VIP Kerajaan Arab Saudi. Nah teman-teman, ini adalah lantai tertinggi atau lantai paling atas dari Masjidil Haram ya. Setelah kita tadi jalan-jalan ke Musdalifah, ke Mina dan lain-lain, ini adalah Masjidil Haram di lantai tertinggi, dimana sekarang juga masih pembangunan ya. Dan tadi ada terlihat Tower Zam-Zam, hotel saya pas di bawah situ, jadi kalau turun langsung ke Masjidil Haram. Dan ini lantai 3. Kalau kita tawaf dari lantai 3, lantai 4 ini ya, saya sekeliling sekali, itu lamanya luar biasa. Kalau 7 kali pasti capek ya, melebihi sa'i jauhnya itu. Jadi kalau tawaf itu paling enak ya deket masjid gitu, itu paling enak banget karena kondisinya paling deket dan itu paling cepet, tidak capek ya. Dan ini atas tuh banyak banget, berarti jutaan manusia bisa ditampung di sini ya. Dan ini masih tahap pembangunan, masih pelebaran terus gitu. Nah kalau kita lihat ini lantainya belum dianu. Nah sandal ya,
Sandal jangan lupa, karena kalau kita taruh sembarangan bisa hilang. Kita bawa tas untuk membawa sandal kita sendiri ya, karena ya alhamdulillah sandal saya dan teman-teman juga hilang yang pertama di sana, tapi tidak apa-apa, langsung diganti oleh Allah sandalnya. Dan ini jamaah di lantai tertinggi, nah itu Tower Zamzam, ini di jamaah lantai tertingginya. Wah enak banget ya, kesini juga enak untuk sholat malam. Tapi kalau di sini ya jangan banyak-banyak sholat di sini. Kalau bisa sholatnya di depan Ka'bah terus ya, jangan di atas ini. Lebih afdal lagi kan pahalanya kalau deket Ka'bah. Ya memang susahnya kita harus pakai kain ihram. Dan teman-teman, ini adalah air Zam-Zam, sumur Zam-Zam yang asli itu ini ya, ditutup ini. Tapi ini kadang-kadang dibuka, ini ada kerannya, kita bisa ngambil air dari situ. Tapi waktu saya kesini kondisinya dalam kondisi tertutup ya. Tempatnya Siti Khotijah. Nah, di depan kita ada pohon-pohon. Ya, itu merupakan tempat rumahnya istri tercinta Nabi Muhammad, yaitu Siti Khotijah. Yang mana dulu Siti Khotijah tersebut merupakan istri pertama beliau. Nah, dan ini itu yang terlihat di depan itu adalah rumah di mana Nabi Muhammad SAW dilahirkan ya, dilahirkan di kota Mekah. Tapi sekarang dijadikan perpustakaan, jadi tidak untuk tempat ziarah. Itu rumahnya terlihat. Dulu Nabi Muhammad tidak melihat Nabi Muhammad. Yang ada di dalam Sayyidina Ali bin Abi Thalib tidur di ranjangnya Nabi Muhammad. Jadi anggapan orang Quraisy Mekah yang tidur di dalam rumahnya itu anggapannya Nabi Muhammad. Dan akhirnya waktunya berpisah itu tiba. Setelah 8 hari kita di Saudi Arabia, di Mekah dan Madinah, di Madinah dan Mekah, tiba waktunya kita kembali ke Indonesia. Dan ini adalah momen yang paling sedih sekali ya, karena nggak tahu kenapa orang di Indonesia malas ibadah. Kalau kita udah pergi di Madinah dan Mekah itu rasanya ibadahnya itu luar biasa enak gitu ya. Dan ini kondisi bandaranya khusus bandara haji, jadi di Jeddah itu untuk jemaah dari Indonesia itu lewatnya bandara haji. Di bandaranya memang tidak begitu mewah ya, seperti Blok N gitu. Cuman kita lewatnya sini, bukan bandara yang satunya lagi. Terminalnya kan ada banyak, ini terminal khusus haji di sini untuk boarding dan kembali ke Indonesia. Nah, sekedar info aja ya itu tadi. Seberapapun kita malasnya ibadah di Indonesia, kalau sudah ada di Madinah dan Mekah itu menjadi rajin banget. Nggak tahu kenapa seperti itu, atau mungkin karena lingkungannya atau apa ya. Dan semoga habit ataupun kebiasaan di sana terbawa di Indonesia. Nah, itu harapan kita umroh dan haji itu kan, untuk mengembalikan atau menumbuhkan kembali habit kita. Nah, ini penerbangan kita tetap pakai Lion Air ya, pada Air ke Indonesia. Kita terbang dari Jeddah ke Juanda sekitar 11 jam. Dari sana jam 5 sore sampai Juanda jam 8 pagi ya. Dan kondisi di atas ya penerbangan lama, pasti gerunjalan itu luar biasa rasanya ya, apa namanya, sarapan dan ngopi di atas awan. Akhirnya kita mendarat di Juanda dengan selamat dan alhamdulillah. Ini cerita umroh pertama kali kita mau umroh itu kan banyak ya kisah di sana, yang nggak bisa ngelihat Ka'bah, yang nggak bisa makan, yang di sana sakit, itu banyak banget, yang di sana diazab dosanya. Kemudian itu sebenarnya banyak teman-teman kita yang takut untuk melakukan umroh atau beribadah karena itu ya. Dan ternyata alhamdulillah perjalanan umroh kita dilancarkan, karena kita tujuannya ke sana itu adalah setor dosa ya. Kita mau pengakuan dosa, setor dosa kepada Allah, tawasul kepada Nabi Muhammad di sana, mengakui dosa-dosa kita, dan kita pulang berharap tidak lagi membawa dosa dan kita bisa memperbaiki kehidupan kita. Nah, itu tujuan umroh. Nekat umroh kita, cuman 2 minggu tidak sampai kita proses dan kita berangkat. Kalau yang lain nunggu beberapa bulan, kita prosesnya singkat sama sekali. Nah, kok biayanya mahal mas? Sebenarnya tidak mahal, karena Allah akan ganti semua itu ya. Bukan harus kaya raya, punya uang pas-pasan berangkat umroh, insya Allah pulang diganti kok biayanya sama Allah yang berkali-kali lipat. Itu doa kita. Semoga perjalanan kali ini bisa menginspirasi saya untuk tahun depan datang ke sana lagi dan bekerja keras, dan juga inspirasi buat teman-teman semua. Allahumma sholli ala Muhammad.